Various views, one conversation. This is AMSA Universitas Al Oleo Podcast. You're gonna love this. Hai people of tomorrow, kembali lagi di AMSA UH Podcast episode ke-25 dengan topik AMSA Talks Role Community Immersive Education with Tower Inspirasi Kendari. Nah, pada episode kali ini tidak kalah menarik nih dari episode AMSA UH Podcast lainnya. Karena pada episode kali ini kita akan membahas isu terkait pendidikan kesehatan dan pengabdian masyarakat melalui peran komunitas. Nah, di sini sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, hai, aku Lydia Aksa yang akan menjadi host pada satu sesi podcast ini. Nah, di sini aku udah sendiri nih. Aku sudah ditemenin sama narasumber kita yang tentunya sudah expert di bidangnya. Dari fasilitator Kawan Inspirasi Kendari, mohon izin Kak Muhammad Afdal. Mungkin langsung saja nih kita sapa narasumber kita. Selamat siang Kak Afdal, bagaimana kabarnya? Siang, alhamdulillah. Ya baik ya, walaupun cuacanya masih kayak kemarin hujan. 12.000 hujan terus ya Kak, ya Budi besar. Mungkin Kak Afdal boleh diperkenalan terlebih dahulu nih Kak, dari ceritakan kesibukannya akhir-akhir ini kepada pendengar AMSA UH Podcast. Itu semua mengenalkan nama saya Abdal. Saya adalah salah satu perwakilan dari Kawan Inspirasi Kendari. Dan saat ini kesibukannya bekerja. Wah, itu tadi profil dari Kak Afdal ya, sungguh sosok yang inspiratif sekali nih. Tentunya kita sudah nggak sabar lagi nih untuk membahas topik kita ini bersama Kak Afdal. Nah, mungkin Kak Afdal boleh dijelaskan apa sih sebenarnya Kawan Inspirasi Kendari itu kepada teman-teman pendengar AMSA UH Podcast? Jadi kalau kami kan adalah salah satu volunteer yang ada di Kota Kendari. Jadi kami memang bergerak di bidang pendidikan. Jadi memang tujuan dari Kawan Inspirasi Kendari itu kami ingin menjadi salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah daerah atau pemerintah provinsi untuk mengembangkan pendidikan di daerah pesisir ataupun di pedesaan. Jadi memang fokus dari kegiatannya Kawan Inspirasi Kendari itu di bidang pendidikan itu anak-anak SD, anak-anak SMA, dan beberapa kegiatan juga kami melibatkan warga lokal, ibu-ibu, bapak-bapak. Wah, itu tadi sudah sangat dijawab ya. Jadi teman-teman Kawan Inspirasi ini merupakan perpanjangan tangan untuk melakukan pendidikan yang inklusif, khususnya targetnya itu pada anak-anak di daerah pesisir. Nah, mungkin muncul nih pertanyaan, bagaimana sih metode yang mau teman-teman Kawan Inspirasi tetap menarik minat dari anak-anak nih untuk anak-anak ini tahu kalau ini tuh kegiatan yang benar-benar edukatif dan memang bermanfaat untuk mereka. Apalagi teman-teman Kawan Inspirasi ini menjadi sukarelawan yang untuk membagikan ilmunya kepada anak-anak di wilayah pesisir ini. Jadi kalau metode sebenarnya kalau dari Kawan Inspirasi itu tidak banyak memikirkan metode, karena kan memang kalau kami kegiatannya kami kerjasama dengan sekolah-sekolah biasanya, terus kami bawa inspirator. Jadi inspirator ini itu dari berbagai profesi. Jadi memang yang mereka lakukan itu mereka sharing sharing tentang pekerjaan mereka, pengalaman mereka. Jadi memang tujuannya itu untuk sebenarnya memberikan gambaran besar saja kepada anak-anak di sana, biar karena kan di sana terbatas informasi kita dapat. Jadi mereka terbatas untuk tahu apa-apa saja profesi di luar sana selain guru mungkin, selain dokter, polisi, tentara. Jadi kami coba bawa profesi-profesi ya di luar itu, jadi biar ada gambaran itu. Itu luar biasa sekali nih. Mungkin membahas profesi mungkin nanti mahasiswa kedokteran bisa minta untuk ikut menjadi relawan itu mau perkenalan apa sih sebenarnya profesi dokter dan apa saja lingkup profesi dokter itu. Mungkin ngomong-ngomong nih Kak soal masih bahas tentang targetnya anak-anak nih Kak. Apa sih tantangan yang dialami selama menjalani sukarelawan ini pada teman-teman inspirasi selama menjalankan programnya? Kalau itu tantangannya banyak sekali ya, karena kan kegiatan kami memang cakupan utamanya itu anak-anak. Jadi anak-anak pendekatannya sisa, terus juga anak-anak punya dunianya sendiri. Jadi kalau tantangannya mungkin karena anak-anak di pedesaan atau di pesisir itu mungkin bedanya dia di pesisir dan kota itu karena mereka jarang pegang HP kok.
Berarti minim ini ya, minim informasi ataupun mungkin basic-basic manner yang harusnya mereka ketahui terus sudah ketahui tanpa melalui lingkungan sekolah. Iya, dan juga karena mungkin jarang mereka gunakan HP, jadi kalau misalkan ada orang lain yang datang di desanya, itu mereka lebih untuk bersosialisasinya lebih cepat. Jadi serunya untuk kegiatan di luar kota, di pedesaan atau pesisir itu memang karena anak-anaknya sih gampang dekat. Jadi di balik tantangan itu selalu pasti saja dibarengi dengan hal-hal yang seru. Jadi kayak ya udah bawa asik saja lah gitu. Jadi ya gimana nih Kak, untuk tantangan itu apakah ada tantangan lain mungkin seperti adanya masalah kesehatan, itu kan dia tantangan nih Kak. Apakah pernah kalau teman-teman kalau inspirasi pernah menemukan anak-anak dengan masalah kesehatan sehingga mereka tuh kesulitan dalam melakukan proses belajar? Mungkin seperti dia mengalami gangguan penglihatan, seperti itu, tapi tidak dibantu dengan kacamata, ataupun dia dari keadaannya nih Kak, kita bisa lihat dia tuh mengalami kekurangan gizi sehingga dia susah fokus untuk belajar. Apakah bagaimana tuh Kak dari Bang? Sam menurut pengalaman saya ya, dari kegiatan-kegiatan ini memang rata-rata kalau anak kita di daerah pesisir atau pedesaan itu memang lebih ke gizinya nggak jadi memang anak-anak di sana tuh pemenuhan gizinya masih bisa dibilang tidak stabil atau tidak seimbang. Jadi memang kalau misalkan mau ada kerjasama dengan pihak-pihak yang paham tentang gizi dan kesehatannya, itu bagus sekali untuk ke desanya mereka karena memang orang tuanya mereka kan juga sibuk di kerjaannya. Jadi menyampingkan hal-hal yang lebih sepele seperti itu sebenarnya untuk ngaruh sekali untuk proses belajar anak-anaknya. Iya betul. Nah, ini memang kemenuhan gizinya itu harus sering-sering diinformasikan ke orang tuanya sama ke anak-anak biar mereka paham dan mengetahui. Mungkin itu informasi yang sangat menarik sekali ya untuk teman-teman pendengar Amsawa Podcast, apalagi teman-teman yang ngedengar sekarang ini itu sudah ada niat untuk melakukan donasi ataupun mungkin ingin ikut serta dalam pengabdian masyarakat ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang nanti targetnya itu bukan cuman hanya melakukan pendidikan inklusif tapi juga melakukan memberikan makanan tambahan ataupun memberikan kacamata kepada anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan nih. Mungkin dengan melakukan pengecekan pemeriksaan kesehatan mata terlebih dahulu. Nah, mungkin nih Kak Abdal, selanjutnya kita bahas yang Kakak sudah sampaikan tadi kepada saya, yaitu anak-anak misalnya itu sangat welcome sekali ya sama teman-teman relawan. Tapi ada nggak sih Kak Abdal atau teman-teman, kalau sekiranya selain itu pernah melihat anak tuh yang mengalami gangguan, mungkin gangguan kepribadian yang seperti menarik diri atau tidak percaya diri terhadap dirinya sehingga kayak seperti malu-malu gitu kan untuk berkomunikasi kepada teman-teman relawan, gimana tuh pendekatan teman-teman kalau inspirasi dalam menghadapi. Kalau itu kan memang kami pernah dapat ya, karena kan di KI sendiri ada kegiatan rutin tiap minggu gitu, TBM atau biasa Tim bantuan medis ya? Oh enggak ya? Taman baca. Oh iya kalau dari Bang inspirasi ada juga. iya ada, kalau dari kami TBMD itu tim bantuan medis Kak. Iya. Kita Taman Baca Mas. Nah, jadi lokasinya itu di Bajo Indah, di bawah jembatan menuju ke Topen. Jadi itu sih jadi memang kami rutin tiap minggu ke situ, kami ajak anak-anak kecil yang anak-anak SD ataupun yang minat untuk membaca. Jadi kami bawa buku, kami ajar mereka, ada beberapa yang tidak bisa membaca, ada juga ya karena anak-anak yang bikin jadi cenderung suka menyendiri. Itu biasanya kami atasi dengan ada kakak-kakak relawan yang temani. Jadi kalau misalkan ada anu kan expert itu, biasanya ada teman-teman relawan yang temani, bantu komunikasi atau bantu bacakan karena biasanya yang menyendiri itu ya tidak bisa membaca sebenarnya. Iya jadi dia kayak, oh dia dia apa ya, dia kayak, oh saya tidak bisa membaca jadi kayak, malu gitu ikut bergabung. Mungkin kalau anak-anak seperti itu juga mungkin pendekatannya mungkin lewat yang dia sukai orang-orang seperti mungkin seperti mamanya, jadi mungkin kita pendekatannya pada teman-teman yang cewek ya di
Oke, mungkin Kak Abdal dari yang diceritakan tadi nih udah pernah pergi ke Bajo nih, udah pernah pergi kemana lagi nih Kak Abdal? Kalau KI, nah saya gabung dari 2019 ya, 2021, sorry, 2021 untuk sebenarnya kalau saya masih di bagian Sulawesi Tenggara sih. Jadi terbaru itu kegiatannya kami di 2024 akhir, kami buat kegiatan Sapakula namanya. Jadi di KI itu ada sapa-sapa yang lain. Jadi ada sapa desa, ada sapa pesisir. Oh, jadi bukan hanya pesisir saja, sekarang udah sapa desa. Juga. Jadi kemarin itu kita buat kegiatannya di Wanci, di Wangi-Wangi, yang Desa Muara Selatan. Sana kami kegiatannya sama anak-anak SD, anak-anak Desa Mola, terus juga di SMA, sama di ibu-ibunya juga. Jadi kemarin juga kami kerjasama dengan dari BKKBN dan Oh iya berantu. eh kayaknya dari kedokteran juga nih, karena kami ada pemeriksaan kesehatan, terus sosialisasi penggunaan gizi dari BKKBN. Betul sangat relevan sih kalau BKKBN ikut bekerja sama pada Tabung Konspirasi. Ya benar sekali, itu sangat seru sekali ya sepertinya kegiatannya kalau mau diceritakan tuh kayaknya nggak tip deh di podcast ini. Jadi mungkin Kak Abdul boleh diceritakan satu pengalaman aja yang paling berkesan dari selama bergabung di teman-teman kawan inspirasi Kendari. Kalau yang paling berkesan pasti karena Sapa Pulau, karena dari 2019 itu terakhir diadakan Sapa Pulau 2019. Oh, berarti menyeberang pulau ya? Iya, jadi hektiknya juga mungkin di sana karena kami harus bawa peralatan Persiapan lagi jauh ya. lebih lama, lebih jauh, terus juga cuman bagusnya di sana karena kami disupport juga sama pemerintah daerah. Iya, betul. Jadi dari surat menyurat dibantu diteruskan ke mereka. Jadi Karena sebenarnya teman-teman inspirasi Kendari itu targetnya memang benar-benar yang di pulau sekali yang benar-benar butuh butuh yang paling butuh lah ini teman-teman inspirasi Kendari ya benar-benar. Selanjutnya Kak Afdal mungkin boleh di share kepada teman-teman pendengar Ansawa Podcast gimana sih sebaiknya yang dilakukan mahasiswa sekarang nih seperti saya agar pesan kesehatan dari misalnya mahasiswa kedokteran itu bisa diterima anak-anak kalau misalnya menjadi referensi kami ingin ikut serta dalam komunitas seperti kalau untuk teman-teman dari mahasiswa ya, karena kan mereka masih punya kewajiban lain. Jadi mungkin lebih ke pintar-pintarnya mereka untuk manajemen waktu. Terus juga banyak sekarang komunitas-komunitas yang support kegiatan-kegiatan mahasiswa. Jadi kalau misalkan ada program-program kerja tentang kesehatan ataupun tentang sosialisasi kesehatan, itu bagusnya kolaborasi sama komunitas yang memang mereka sudah pernah terjun ke pesisir ataupun ke pedesaan. Jadi istilahnya teman-teman mahasiswa tidak dari anak-anak yang baru lagi, karena kan kesulitan untuk sosialisasi di pesisir saudara kan itu. sebari Iya, cari main di situ saja. cari tempatnya, terus anak-anaknya. Jadi bagusnya ikut komunitas itu dibantu juga sama mereka. Jadi mereka sudah dapat anak-anaknya, kita tinggal menyalurkan saja apa yang program kerjanya ini sampai. Itu tadi pesan dari Kak Afdal nih untuk mahasiswa khususnya kedokteran yang mau pendekatan kepada anak-anak untuk menyampaikan edukasi kesehatan. Mungkin setelah menyampaikan pesannya nih Kak Afdal, mungkin ada harapan kepada kasih kedokteran depannya dalam mengambil peran di luar kampus, khususnya komunitas selain kita harus manajemen waktu dan juga atur komunitasan. Kalau harapannya mungkin semoga teman-teman dari mahasiswa kedokteran bisa aktif di komunitas, karena jujur kami juga dari kawan seperti Kendari sangat terbantu dengan adanya mahasiswa kedokteran, karena kebetulan kami juga di KI ada satu orang alumni sekarang sudah lulus 2025 kan, yang awal hari dia lulus. Jadi memang kami terbantu juga dengan adanya dia, karena istilahnya kalau misalkan ada kegiatan yang berbau pemeriksaan kesehatan ataupun kolaborasi dengan pihak-pihak kesehatan atau dokter, itu pasti kami dibantu komunikasi sama mereka. Jadi harapannya semoga dengan adanya podcast ini bisa bantu untuk teman-teman mahasiswa kedokteran. Walaupun mungkin sibuk ya, pasti jadwalnya, kuliahnya, praktikumnya, apalagi kuliahnya pasti padat. Jadi semoga
bisa lah gabung beberapa komunitas, pengalamannya dapat dan pasti akan membantu juga tuh ya untuk anak-anak di pesisir mungkin kalau tujuannya ke sana. Benar sekali sih Kak, rasain Kak sudah mendengar sharing dari Kak Afdal tuh saya seperti sudah masuk ke dalam komunitas teman-teman Koinspirasi Kendari dan sangat tertarik untuk ikut bergabung. Untuk teman-teman di pendengar Amsawa Podcast khususnya di lingkup mahasiswa kedokteran boleh nih ikut gabung karena mahasiswa kedokteran itu sangat dibutuhkan pada teman-teman Koinspirasi Kendari. Nah, mungkin ini tentu saja bukan nih awal tapi juga akan berlanjut kerjasama kita bersama teman-teman Koinspirasi Kendari. Nah, mungkin terakhir nih Kak Afdal dari saya itu kalau dari Kak Afdal menurutnya itu kalau kita ingin melihat perubahan nyata nih mungkin 3 atau 5 tahun ke depan dari dampak yang apa kita alami sekarang dari komunitas ini sebagai mahasiswa itu apa yang harus kita lakukan dari sekarang nih? Kalau untuk itu mungkin kalau dari saya ya palingan pasti banyak-banyak belajar dari orang-orang sudah expert di bidang itu sih sekarang. Jadi mungkin lebih banyak kalau sama dengan organisasi yang pasti dapat pengalaman kegiatan, pengalaman ketemu orang-orang baru, pelikik dari pengalaman itu mungkin akan berdampak ke mereka di kemudian hari karena pasti kan ada proses belajar dari diri sendiri karena pasti Banyak sekali sebenarnya pengalaman lain yang di luar yang bisa kita coba dan juga ini merupakan pengalaman yang tidak bisa kita dapatkan hanya dalam lingkungan kampus saja ini seperti adaptasi diri ya Kak, betul 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 sekali. Ini dari Kak Abdel masih ada yang mau di-sharing pada teman-teman Amsawa Podcast? Kalau dari saya mungkin semoga dengan adanya podcast ini bisa sedikit membantu walaupun mungkin kami cakupannya masih podcast ya Kak. Jadi mungkin semoga nanti ke depannya bisa berlanjut dengan koordinasi ke anak-anak di desa. Mungkin di desa Baju Indah saja dulu kalau misalkan mungkin belum bisa untuk kegiatan yang lebih jauh mungkinnya. Kebetulan Kak Abdel sedikit informasi kami dari Fakultas Kedokteran dari BEM-nya itu mengambil Desa Baju Indah sebagai desa binaan kami sudah sejak tahun lalu. Oh iya. Mungkin nanti bisa kolaborasi selanjutnya pada teman-teman Koinspirasi Kendari mungkin boleh melalui Kak Abdal. Iya boleh nanti kalau misalkan teman-teman mau punya komunitas ataupun yang punya pengalaman ingin sharing ke anak-anak kecil cuman masih bingung mau kemana boleh kontak ke Koinspirasi Kendari saja karena kami juga ada Instagram sama YouTube jadi kalau mau DM di Instagram juga boleh. Sebenarnya teman-teman di pendengar Amsawa Podcast ini sebenarnya harusnya sudah familiar ya dengan Koinspirasi Kendari karena akhir-akhir ini sudah dari sejak berdirinya Koinspirasi itu sudah sering mempublikasikan kegiatannya di media sosial. Kami ada Koinspirasi. Instagram, ada YouTube aktif untuk tiap-tiap kegiatan itu kami share ke sosial media biar kalau misalkan ada orang lain yang mau ikut join jadi mereka bisa stalking dulu mungkin cari tahu dulu kegiatannya seperti apa lah ya. Mungkin boleh nanti di deskripsi YouTube atau ini kita tambahkan media sosial dari Koinspirasi Kendari. Nah mungkin itu saja Kak Abdal sharing untuk sesi ini. Mungkin di lain waktu bisa kita sharing lagi. Sayang sekali kita harus mengakhiri podcast ini. Teman-teman Amsawa Podcast, terima kasih sudah mendengarkan. Sampai di sini saja podcast kita. Sebelumnya terima kasih kembali kepada teman-teman Koinspirasi Kendari khususnya dari narasumber kita fasilitator dari Koinspirasi Kendari yang sudah menyempatkan waktunya ya Kak Abdal untuk mengisi sesi sharing pada Amsawa Podcast ini. Sekian dari kami, saya Limbi Aksa dan Kak Muhammad Afdal pamit undur diri. Embracing Empathy, Igniting Epiphany, Viva Amsa.